Yang terhormat Datuk Menteri Besar Selangor Bapak Amiruddin Syahri, yang terhormat Ketua Setiausaha Menteri Besar Selangor Pak Muhammad Hidayat Muhammad Sufi, teman-teman semua, para pendiri Jakarta Melayu Festival, hadir di sini Bapak Gies Khalifah, Bung Sem Haisi, sama Bang Ferry, Mursyid dan Baldan. Kita beri tepuk tangan untuk mereka bertiga yang konsisten sudah 9 kali menyelenggarakan Jakarta Melayu Festival. Saya merasa bersyukur menjadi bagian sejak awal. Yang saya hormati juga teman-teman dari PT Pembangunan Jaya Ancol, komisaris, direksi yang semua hadir di sini. Juga dari Kita Cinta Production, para artis pendukung, teman-teman sponsor, pendukung, hadirin saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berada di tepi pantai, bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan Jakarta Melayu Festival. Jakarta Melayu Festival bukan pertama kali, ini sudah 9 kali. Saya terlibat sejak awal. Ini adalah sebuah ikhtiar untuk bukan merawat, bukan melestarikan musik Melayu, tetapi mengembangkan musik Melayu. Kita menyadari budaya bukan untuk dilestarikan, karena dia menjadi bagian dari masa lalu kalau kita lestarikan. Budaya harus dikembangkan sehingga dia mengikuti perubahan zaman. Dan salah satu tradisi yang sangat menarik, amat penting, musik Melayu, karena di situ selalu membawa narasi-narasi yang penting. Terkait dengan narasi, hari ini juga adalah hari 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur hari ini kita merasakan kemerdekaan. Tadi pagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan upacara. Biasanya kita berupacara di lapangan Monas atau lapangan Banteng. Tahun ini kita menyelenggarakan upacara di sebuah tempat yang tidak biasa, di sebuah lahan yang semula tidak ada, lahan hasil reklamasi. Di situ kita selenggarakan upacara. Mengapa di tempat itu? Kita ingin mengirimkan pesan kepada semua bahwa tidak ada wilayah kawasan yang menjadi milik pribadi yang tidak bisa dimasuki oleh warga negara Indonesia lainnya. Kawasan hasil reklamasi bukan milik pribadi. Bertahun-tahun tempat itu tertutup. Tempat itu seakan menjadi sebuah enclave di depan ibu kota yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Bahkan media mau masuk pun tidak bisa. Tahun lalu tempat itu kita ubah. Reklamasinya dihentikan dan kawasan yang sudah menjadi lahan dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Hari ini, tadi pagi kita menyimbolkan itu dengan berupacara. Ini adalah tanah kita, ini adalah air kita, ini adalah tanah air kita. Dan di tempat itu, kibaran bendera merah putih menandai hadirnya kedaulatan Republik Indonesia di kawasan yang baru tersebut. Saudara sekalian, kalau kita memperingati 17 Agustus 1945, 74 tahun yang lalu, ada pesan penting yang harus kita garis bawahi. Merdeka bukan sekedar menggulung kolonialisme. Merdeka adalah menggelar kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sering ingat pada soal menggulung kolonialisme, tapi sesungguhnya yang lebih mendasar adalah
menggelar keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu kolonialisme tidak adil, karena itu kita memilih merdeka. Kita menolak kolonialisme karena di sana ada ketidakadilan. Karena itu setelah kita merdeka, maka yang kita harus hadirkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Jakarta ini yang sedang kita ikhtiarkan. Kita tidak ingin di kota ini justru menjadi simbol ketidakadilan. Jakarta harus menjadi simbol. Di kota ini Sumpah Pemuda dikumandangkan. Di kota ini proklamasi dikumandangkan. Maka mari sama-sama kita buktikan di kota ini seluruh janji kemerdekaan bisa terlaksana untuk setiap warga negara. Karena itu kebijakan, langkah yang kita lakukan di Jakarta bukan semata-mata untuk sekelompok orang, tapi justru untuk semuanya. Memastikan cara pandangnya pun cara pandang berkeadilan bagi semua. Saudara sekalian, di Jakarta setiap kali habis selesai bulan puasa, maka berbondong-bondong warga Jakarta pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Karena memang mayoritas warga Jakarta bukan berasal dari kota Jakarta. Pulang kampung mereka. Ketika mereka pulang kampung, mudik namanya, mau ke Udik, itu mudik semuanya. Sampai di Udik, selesai musim mudik, mereka kembali ke Jakarta. Apa yang terjadi di kota ini? Selama bertahun-tahun dilakukan operasi pemeriksaan atas warga yang datang ke Jakarta. Namanya operasi Justisia. Mereka yang tidak punya KTP Jakarta digelandang, dipisahkan, diperiksa, lalu dikembalikan. Bapak sekalian, praktek ini berjalan bertahun-tahun sampai kita tidak menganggap itu masalah. Siapa yang digelandang? Saudara kita sendiri. Digelandang di mana? Di terminal, di stasiun. Anda tidak akan menemukan pemeriksaan di airport. Siapa itu? Rakyat kecil Indonesia yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Merekalah yang diperiksa. Karena itu sesudah kita bertugas, satu langkah sederhana. Jakarta adalah kota milik seluruh warga negara Indonesia. Diizinkan siapa saja untuk hadir kemana saja. Orang Jakarta boleh bekerja di Surabaya. Orang Jakarta boleh bekerja di Medan. Sebaliknya, yang dari Cirebon boleh bekerja di Jakarta. Bapak sekalian, ini kesederhana nampaknya. Tapi kalau kita tidak menggunakan prinsip keadilan dalam menyusun kebijakan, maka yang sudah kebiasaan itu akan kita diamkan terus. Kalau itu terjadi, apa bedanya dengan era sebelum kita merdeka? Karena itu operasi-operasi semacam itu sudah tidak ada lagi di ibu kota. Kita tunjukkan kepada semua, siapa saja bisa bekerja di mana saja, dan ini adalah ibu kota milik seluruh warga negara Indonesia. Mas sekalian, ini hanya ilustrasi tentang cara pandang. Kita menginginkan Jakarta bukan milik sebagian. Bapak Ibu sekalian, di Jakarta harga tanah mahal. Hari ini kita memperingati hari kemerdekaan. Tadi hadir di ruangan, di tempat tenda kita, anggota Legiun Veteran. Orang-orang yang terlibat di dalam perjuangan tahun 45. Coba apa yang terjadi pada mereka bertahun-tahun di kota ini? Banyak dari para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan tanah ini tidak bisa membayar pajak di tanah yang tempat mereka tinggali. Kenapa? Karena pajak bumi bangunan di Jakarta dari tahun ke tahun meningkat. Bukankah ironi, mereka berjuang untuk kita, mengusir penjajah dari tanah ini, dan mereka terusir dari rumahnya karena pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Sebuah ironi, apa yang kita kerjakan? Dibalik, mulai tahun ini semua pejuang dan anak turunannya di rumahnya
tidak harus membayar pajak lagi di Jakarta. Anda perhatikan, mereka dulu tinggal, sebutlah daerah Menteng. Dulu bukan daerah elit, ya rumahnya memang di situ. Di Menteng rumahnya di situ. Apa yang terjadi? Satu persatu mereka menjual rumahnya karena tidak mampu membayar pajak. Pajaknya luar biasa mahal. Mantan Gubernur Jakarta, yang kita semua tahu namanya, Ali Sadikin, rumahnya di Jalan Borobudur. Apa yang terjadi? Pajak rumah itu setahun 180 juta rupiah. Dan anak turunannya iuran untuk membayar pajaknya. Seorang yang amat berjasa pada Jakarta justru kita pajakin sebesar-besarnya. Sekarang kita ubah. Semua orang yang berjasa untuk Republik ini, inilah ibu kota, dan ibu kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua. Dengan apa? Membebaskan mereka dari pajak bumi dan bangunan. Dan begitu dibebaskan, saya banyak yang mengatakan terima kasih Pak Anies. Jawaban saya, Anda jangan berterima kasih kepada saya. Kami, generasi muda Republik ini yang harus menyampaikan terima kasih telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Kami yang berhutang budi, bukan Anda yang berhutang kepada saya. Tidak, ini adalah hutang budi yang kami tidak tahu bagaimana kita bisa melunasinya. Satu persatu dari rumah-rumah itu dijual karena tidak mampu membayar pajak. Ini contoh sekalian, kita sebagai penyelenggara negara membawa amanat konstitusi. Hari ini kita merayakan kemerdekaan, besok adalah saatnya bahwa kita tahu tanggal 18 seluruhnya diresmikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang di situ menyatakan bahwa kita ingin tujuan akhirnya keadilan sosial. Sekarang ini Jakarta sedang dalam proses. Satu persatu kebijakan yang berkeadilan dihadirkan. Karena kalau tidak kita lakukan itu, maka rencana kita merdeka untuk mendapatkan keadilan bisa tidak tercapai. Saya beri satu ilustrasi. Bapak sekalian, Jakarta ini milik semua, jangan Jakarta milik sebagian. Karena itu, sebagai contoh soal lalu lintas. Lalu lintas ini dahulu ada sebuah jalan yang direncanakan digunakan hanya untuk kendaraan roda 2. Maaf, roda 4. Roda 2 dilarang masuk. Namanya Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Motor dilarang masuk. Yang boleh masuk hanya mobil roda 4 ke atas. Saya katakan waktu itu, tidak bisa seperti ini. Motor dan mobil harus punya kesempatan yang sama di ibu kota. Tapi bukan sekedar alasan ideologis, dilihat datanya. Waktu itu tahun 2017 bulan November. Saya cek data, saya bicara dengan pihak Grab. Grab punya data lengkap, lalu kita cek. Pengantaran ke Jalan Sudirman per hari jumlahnya 480.000 pengantaran. Mengantarkan apa? Ini ojek. Mengantarkan berbagai hal termasuk pesanan sarapan pagi, pesanan makan siang, pesanan snack. Dari mana? Dari industri rumah tangga yang ada di seluruh Jakarta. 500-an ribu pesanan per hari. Satu bulan nilainya, jumlah pesanannya 15 juta pengantaran. Dari mana rumah-rumah itu? Bapak Ibu sekalian, ini adalah jalan pusat bisnis Jakarta, yang artinya mesin penggerak perekonomian Indonesia. Dengan motor dibuka, maka mesin perekonomian ini tersambungkan dengan seluruh rumah tangga yang ada di Jakarta. Dan itu artinya kesejahteraan dirasakan oleh semua, bukan oleh sebagian. Kalau itu tidak ada, maka yang terjadi adalah sebagian meningkat terus-menerus, sebagian yang lain tertinggal. Kita tidak ingin Jakarta seperti itu. Yang kita inginkan adalah yang besar boleh makin besar, tapi yang kecil harus menjadi besar di Republik ini.
Pesan soal keadilan itulah pesan pendiri bangsa, pesan pendiri negara. Karena itu kita hidup-hidupi. Mari kita semua dalam perayaan 17 Agustus ini melihat kembali aspek itu. Kita perjuangkan bukan hanya kesejahteraannya, tapi yang lebih penting adalah keadilannya. Semoga kita semua yang berada di sini adalah orang-orang yang terus-menerus akan memikirkan dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan izinkan kami yang di pemerintahan diberikan kesempatan untuk menuntaskan ini dengan sebaik-baiknya. Doakan kami bisa istiqomah, doakan kami bisa menyelesaikan dengan tuntas. Dan insya Allah satu saat kita bisa menengok kembali dan mengatakan, alhamdulillah, di kota proklamasi dikumandangkan, di kota itu keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta bisa tercapai untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.